Nah, jadi ini kaitannya dengan i'rob. Oke, i'rob itu apa? Perubahan akhir kata karena berbedanya amil-amil yang masuk. Nah, jadi teman-teman, ini tuh menyinggung masalah perubahan akhir kata. Oke, perubahan akhir kata. Ada kalanya mereka itu belakangnya berubah-ubah, ada kalanya emang tetap. Contoh misalnya, kitabun. Kitabun suatu saat bisa kita baca kitaban, bisa kita baca kitabin. Kitabun, kitaban, kitabin. Nah, itu dinamakan mu'rob. Sedangkan kalau mabni itu tetap. Misalnya nih, ada contoh. Oke, teman-teman bahasa Arabnya ini tuh apa? Ini Ada. hada. Oh, Hada ketika misalnya menempati rofa tetap hada. Nggak bisa. Nanti ketika nasab juga hada. Ketika nanti menempati tempatnya jar juga hada. Nggak bisa hada, hadu, hadi. Nggak bisa. Jadi harokatnya tetap teman-teman. Nah, jadi ini gampangannya kita apa ya? Perubahan akhir kata gitu ya. Oke, contoh lagi misalnya. Teman-teman coba tebak kalimat saya rotun. Oke, itu kira-kira bisa berubah nggak atau tetap saya rotun gitu sampai nanti hari kiamat? Apa bisa berubah jadi tuntantin? bisa berubah. Bisa. Oke, coba nanti Bisa. teman-teman sambil Bisa berubah. oh saya rotun, Nah, saya rotun. Oh, berarti dia mu'rob. Contoh lagi misalnya kata-kata fi. Fi artinya di dalam atau pada. Fi itu kira-kira mu'rob atau mabni teman-teman? Fi. mampir. Mabni ya. Apakah bisa berubah jadi fa atau fu Mampir. enggak ya? Iya. Nah, itulah teman-teman konsep Tidak dari sih. iya, konsep sederhana dari mu'rob dan mabni. Oke, teman-teman dari sini dulu. Apakah sudah bisa dibedakan antara mu'rob dan mabni? Saya bukain bukunya dulu. Atau mungkin ada pertanyaan dulu, silakan. Bentar, sebentar teman-teman. Modul minimap. Oh, hilang ya. Sebentar. Main. Oh, ini. Oke, kita kembali lagi ke modul. Sebentar, saya buka. Oke. Mm-mm. Teman-teman, apakah sudah nampak share screen-nya? Sudah ya? Udah. Oke, nah ini teman-teman. Mu'rob dan mabni. Mu'rob dan mabni itu bisa masuk ke fiil sama bisa masuk ke isim. Oke. Sekarang kita ke isim dulu teman-teman. Nah nanti isim itu kemarin apa gampangannya kata apa teman-teman? Enam. Oh, suara saya putus-putus. Coba saya pindah tempat dulu ya. Kemarin isim namanya apa? Nama atau apa teman-teman gampangannya kita bilang apa? Sebentar. Kata benda. Nama atau kata benda. Sebentar. Oke. Kalau fiil apa berarti fiil kemarin? Kalau Fiil kita kata kerja. 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 Oke. Nah, teman-teman, isim itu bisa mu'rob, bisa mabni. Isim itu bisa berubah-ubah, bisa artinya tetap seperti itu. Nah, isimnya berubah-ubah itu nanti kayak itu teman-teman, yang menunjukkan arti tunggal, yang menunjukkan arti ganda, dan ada juga yang menunjukkan arti jamak seperti itu. Nah, kalau di bahasa Arab ada namanya mufrad, musanna, dan jamak. Jadi teman-teman kalau nanti menemukan apa sih namanya? Oke, sudah. Nah, teman-teman kalau misalnya menemukan kayak bentuk isim mufrad, isim musanna, isim jamak, maka dia itu namanya isim mu'rab atau mabni. Rob. Mu'rab. Oke, nah di sini teman-teman, isim mufrad. Isim mufrad itu coba contohnya kayak apa? Kalau yang dia katanya tunggal sada. Gimana Kak? Kalau yang katanya tunggal sada.
Maaf gak dengar. Muslimun. Oh ya, sebentar-sebentar. Kita tulis ya, biar nanti ada gambaran sebentar. Muslimun. Oke, contoh isim mufrad kayak muslimun. Oke, mal makna muslimun. Orang Orang Muslim. Muslim, orang Muslim. Orang Islam. Islam gitu ya. Orangnya berapa? Satu. Satu Tunggal. orang. Satu orang. Oke. Oh ya, belum ini share screen-nya. Sebentar. Oke, di sini ada kata-kata mufrad ya. Oke, move. Contohnya kayak muslimun. Oke. Nah, teman-teman nanti muslimun itu bisa berubah-ubah, teman-teman. Bisa kita baca muslimun, bisa kita baca musliman, bisa kita baca muslimin. Oke. Nah, nanti kalau misalnya ini, kapan dia dibaca rofa, kapan dia dibaca nasab, kapan dia dibaca jer, itu nanti insya Allah ada ya materinya di halakoh 2 di bulan depan, kayak gitu. Nah, jadi dia itu nanti bisa berubah-ubah lah. Inilah yang dinamakan isim mu'rob. Isimnya bisa berubah-ubah. Seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, tadi mufrad, pembagiannya ada banyak sekali, teman-teman. Sebentar. Mufrad itu pembagiannya ada banyak. Kayak tadi yang sederhana ada muslimun. Nah, nanti ada yang mu'tal. Jadi belakangnya berupa huruf ilat. Ada juga isim ghairu munsorif. Jadi isimnya itu tidak menerima tanwin. Kemudian asmaul khomsah seperti itu. Coba teman-teman minta tolong dicariin isim mufrad yang mu'tal kayak apa? Isim mufrad yang belakangnya ada Musa. ya, kayak apa Kak? Musa. Musa boleh. Boleh banget Musa ya. Musa, Fata kayak gitu. Ini berupa apa? Mangkus gitu ya. Coba lagi teman-teman. Bahasa Arabnya hakim itu apa? Selain Kodin. Kodin. oh, Tina. Jadi teman-teman kalau muter kayak gini, dia itu mu'rob hakikatnya. Maksudnya kan Musa, nggak bisa musi, nggak bisa musuh. Iya, cuma nanti i'robnya dikira-kirakan namanya. Misalnya Musa itu ketika rofa, mana ini? Doma mukodaro alal alif. Ketika nasob, fathah mukodaro alal alif. Itu juga ketika jer. Jer itu kan kasro ya. Berarti kasro mukodaro alal alif. Seperti itu. Contoh lagi tadi yang mu'talia kayak qadhi seperti itu. Nah, ini dinamakan mu'rob. Ada juga teman-teman isim ghairu munsharif, misalnya Zainabu. Nah, dia dikatakan ghairu munsharif karena tidak menerima tanwin. Nah, dia dibacanya Zainabu. Laisa Zainabun ya. Zainabu. Oke. Nanti dia bisa berubah teman-teman. Bisa Zainabu, bisa Zainaba seperti itu. Ada juga namanya Asmaul Khomsa. Nah, teman-teman Asmaul Khomsa itu apa? Ada yang boleh sharing? Akuka. Akuka. Kuka. Isim-isim yang 5, yang itu teman-teman. Yang Yang lima. ada abun, akhun, hamun, fudu, malin itu. Coba misalnya ada contoh abuka. Nah, jadi mereka itu harus disandarkan. Abuka misalnya. Nah, nanti teman-teman abuka itu bisa berubah menjadi abuka ketika rofa, abaka ketika nasob, abika ketika jer. Jadi teman-teman nanti gak usah khawatir, kita sekarang masih kenalan aja ya. Masih kenalan jenis-jenisnya isim mufrad itu kayak gimana. Baru nanti ketika kita tahu, oh iya ya, ketika rofa itu nanti pakai wawu, ketika nasab pakai alif, ketika jer pakai, ya itu nanti insya Allah ada materinya sendiri di halako 2. Jadi ini pengenalan tentang isim mufrad. Jadi teman-teman isim mufrad itu yang ori ya udah bentuk tunggal. Ini bentuk yang sahih ya. Belakangnya tidak ada huruf ilatnya. Muslimun. Contoh lagi kayak misalnya teman-teman bahasa Arabnya petani itu apa? Laun. Falahun. Falahun juga termasuk isim mufrad. Bisa falahun, bisa falahan, bisa falahin. Pokoknya kalau mufrad itu pakai doma, fathah sama kasro seperti itu. Teman-teman putus-putus ya. Oh ya, kalau saya bilang baitun, baitun artinya rumah. Apakah boleh saya sebut sebagai isim mufrad? Bisa. Bisa. Boleh. Ya, berubahnya, berubahnya gimana berarti? Baitan. Baitin. Baitun. Iya, bisa baitun, bisa baitan, bisa baitin. Baitin. Pokoknya gitu teman-teman kalau isim mufrad perubahannya kayak gitu. Yang beda hanya di sini.
Asmaul Khomsah. Asmaul Khomsah itu pakai huruf perubahannya. Kalau rofa abu, kalau nasab abaka, kalau jer abika. Nah, itulah yang dinamakan dengan isim mufrad. Sekarang Mufrad. teman-teman ada namanya isim tasniyah atau kita sebut sebagai isim musanna. Musanna untuk berapa? Dua Dua orang. 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 Dua Teman-teman Orang. terbiasa pakai pakai istilah musanna apa tasniyah? Saya nanti menyesuaikan aja. Busana. Busana. Udah. Sana. Musanna tasniyah kilahum Sana. bawa ya, keduanya sama. Nah, teman-teman, isim musanna itu isim yang menunjukkan arti dua, oke? Menunjukkan arti dua. Nah, ciri-cirinya dia nanti ketambahan ani dan aini gitu aja gampangannya. Bentar, terus saya mana ini? Ya, ketambahan aini sama ani sama aini. Coba tadi orang muslim bahasa Arabnya apa dulu, teman-teman? Muslimani. Muslimani. Muslim. Muslimani. Oke, Muslimani. muslimun kita rubah jadi gampang ya cara buatnya ya. Muslimani. Ini Muslimani. tanwinnya kita buang dulu teman-teman. Dikasih alif, kasih nun. Nah, harokatnya oke. Masih ingat teman-teman, alif pasangannya apa? Fathah, kasrah, apa dhamma alif? Fathah. 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 Hanya di fathah. Maaf. Lima. Limani. Nih, oke, bagus. Misalnya lagi, kitabun jadinya apa? Kita Bani. Kita. Kitabani. Nah, jadi teman-teman, huruf paling akhir kita fathah. Kitabun, kita baca ba dulu. Kita, ditarik, kita, bani. Seperti itu. Lagi, kolamun jadinya apa? Kolamani. Kolamani. Bahasa Arabnya apa dulu? Jendela satu. Bahasa Arabnya? Nafidatun. Kalau dua jendela berarti apa? Nafidatani. Nafidatani. Allah. Ini koidnya udah pada mahir semua ya teman-teman. Nafid, kan gini ya. Nafidatun. Maaf. Nafidatun. Nah, nanti tak marbutonya diganti tak gini dulu. Di taknya tak marbut kan gini teman-teman. Nafidatun tak marbutonya dibuang dulu. Langsung dikasih tani gitu aja ya. Oh, maaf. Tani. Nah, nafidatani lagi misalnya hadikotun jadinya apa? Hadikotani. 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 Seperti itu. Jadi teman-teman taknya nggak boleh dihilangkan ya. Maksudnya taknya nggak boleh dihapus. Hadikotun kan gini ya. Bentar. Kan aslinya gini ya tak marbuto. Tak marbutonya dirubah pakai gini dulu. Kasih alif. Baru dikasih ini. Seperti itu. Bisa ya teman-teman ya. Iya, Kalau Ustazah. dia rofa, oke. Nah, sekarang kapan dia dibaca aini? Nah, ketika aini jadinya gimana? Berarti muslimun jadi apa? Muslimaini. Limaini. Muslimin. Nafidatun jadi apa? Nafidah. Nafidataini. Nafidata ini bagus. Muslimaini. Adikotun, Lima ini. iya. Adikotun jadi apa? Hadikotaini. Bisa ya teman-teman ya? Oh, harokatnya. Bisa, Ustazah. Ini dinamakan isim musanna. Busana. Bisa buat mudakar, bisa buat muannas. Muannas. Oke, teman-teman sambil saya nulis. Apakah ada pertanyaan mengenai mufrad sama musanna? Silakan. Biar nggak nunggu saya nulis. Ustazah, Ya, kalau yang mufrad tuh yang dia kan akhirnya perubahan baris kan Ustazah. Itu Mm-mm. berarti ada hubungannya sama subjek juga Ustazah. benar sekali Kak. Ya, nanti itu masuknya di halakoh 2. Jadi nanti misalnya nih, dia dibaca muslimun ketika menjadi subjek. Dia dibaca musliman ketika menjadi. Ini nggak apa-apa ya, saya kasih bocoran dulu ya. Biar nanti teman-teman nggak bertanya-tanya. Musliman ketika menjadi objek. Muslimin misalnya ketika dia dimasuki huruf jar. Misalnya bi muslimin seperti itu. Jadi gitu teman-teman ya. Perubahan harokat kayak gini-gini itu nggak hanya ngasal gitu ya. Jadi ada alasannya kayak tadi yang benar muslimun. Misalnya jadi mubtada atau nanti ketika menjadi subjek. Musliman ketika menjadi objek atau apa itu bahasa Arabnya objek teman-teman? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Lebih. Muslimin misalnya ketika bertemu dengan huruf jar. Misalnya bimuslimin setelah bi nanti dibaca jar. Karena isim mufrad maka pakai doma, fathah, kasroh. Seperti itu ya teman-teman ya. Itu ya Kak Yosi ya. Ustazah, Ya Kak Okta silakan. untuk kalimat apa muslimin, misalnya muslimi ada ya, ada misalnya ditulis apa huruf Arab itu tulisannya muslimi
ada ya-nya, ya sukun sama nun. Nah, di situ berarti udah pasti muslimah ini ya, Ustazah. Bukan Hmm. muslimini gitu ya, Ustazah. Oke, iya Kak. Jadi kalau misalnya musanna artinya dua, itu di fathah sebelum ya muslimaini, pasti gitu. Kalau dia nasab dan jar ya Kak ya. Ketika dia jadi maf'ul atau kemasukan huruf jar misalnya. Tapi kalau nanti muslimina, dia beda lagi, bukan isim musanna. Nanti ada namanya sendiri. Gitu Kak Okta ya. Jadi ini emang udah rumus patennya isim musanna. Ketika rofa pakai alif, ketika nasab dan jar pakai apa ini? Pakai Ya ya. Ya sukun. dan nun. Iya, jadi nanti alamatnya, tandanya itu saya tulis di sini. Bentar. Alif, pakai alif atau ya ya. Nah, ini tandanya isim musanna. Kalau isim mufrad apa berarti teman-teman? Doma, Doma. Kasroh fathah. fathah. Fatah Nah, kasrah. gitu ya Kak ya. Oke, gimana untuk isim musanna sama isim mufrad? Teman-teman masih ada yang bingung nggak sebelum kita lanjut? Kita nggak usah ngebut-ngebut, nyantai aja ini. Gimana? Aman ya? Sementara aman dulu ya. Aman. Oke, Aman. selanjutnya teman-teman udah ada tunggal, ada ganda. Nah, di bahasa Arab itu sangat kompleks teman-teman. Kalau di bahasa Inggris itu kan, atau bahasa yang lain kan, dua sudah dihukumi jamak ya. Nah, kalau di Arab baru ketiga. Jadi dua itu belum jamak, dua itu baru ganda gitu. Nah, kalau tiga ke atas dinamakan apa teman-teman? Jam, Jama. Sama Jamak. nanti jamak teman-teman dibagi jadi tiga. Ada jamak, apa itu? muzakkar salim, Mudzakkar muannas salim, salim, jamak muannas taksir. salim, taksir. Masya Allah. Oh, tabarakallah. Mudzakkar salim, terus apa lagi tadi? Muannas salim Muannas salim, Salim. dan taksir. Jamak. jama taksir. Mu'annas salim. Oh, bentar, tulisan saya. Taksir. Mm-mm. Bentar, teman-teman. Keyboardnya hilang. Mu'annas salim. Satunya apa? Satunya? Taksir. Jama Taksir. 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 Oke, bener. Nah, teman-teman, ketika kita pengen mengetahui pengertian, alangkah baiknya kita tahu artinya, gitu aja ya. Coba jamak artinya apa? Jamak menunjukkan Banyak. banyak. Iya. Sekarang kita jawab, Cara yang lebih jadi dua. bener, kita fokus yang mudakar salim dulu ya. Mudakar untuk siapa mudakar? Laki-laki. 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 Ini hanya untuk lelaki. Oke. Salim apa artinya? Ada yang ini mau sharing? Selamat. Selamat dari? Awa ya. Oke, selamat dari apa? Selamat dari kecelakaan. Selamat dari apa? Ya, coba tadi orang itu bahasa Arab Dari muslimun. Nah, nanti teman-teman tandanya dia wawu dan ya. Nun. nun. Ketika Dan ya. rofa pakai wawu, ketika nasab dan jar pakai ya. Nah, nanti teman-teman untuk tanda-tandanya ini bisa dicek di buku di buku mind map yang paling belakang. Ya. Itu ada bagan, ada tabel tentang tanda-tanda i'rab gitu. Nah, nanti dia pakai una atau ina. Ah, beda ya teman-teman ya. Kalau musanna pakainya aini, tapi ini pakai ina, nanya di fathah teman-teman. Saya ulang ya. Ketika musanna pakainya apa? Aini. Di fathah dulu sebelum ya, di kasroh habis itu. Nah, kalau mudakar salim pakainya ina. Berarti muslimun jadinya apa ini nanti? Muslimin. Muslimina. Ketika rofa dulu teman-teman, ketika ada wawu. Muslimuna. Muslimuna. Oke. Cara buatnya mudah ya, tinggal dikasih nah belakangnya. Nah, sebentar. Di tanwinnya dibuang. Muslimuna. Oke. Berarti ketika nasab dan jar pakainya muslimin apa Limin. yang benar? Muslimin. Mus Muslimin. Muslimina. Limina. bener. Nah, jadi teman-teman, oke, ya gitu. Muslimuna atau muslimina. Oke. Nah, teman-teman sekarang mudzakkar salim itu ada aturannya, teman-teman. Yang pertama, dia harus lil mudzakaril akil, untuk mudzakkar yang berakal. Nah, di sini Akal. harus berakal ya, teman-teman ya. Kalau nggak berakal, berarti nggak masuk jamak mudzakkar salim, dimasukkan ke yang lainnya. Sementara gitu tuh, saya ulang. Jamak mudzakkar salim itu kriterianya untuk lelaki yang berakal Berakal. atau sifatnya lelaki gitu. Muslimun kira-kira berakal nggak teman-teman? Iya. Berakal. Oke, contoh lagi yang berakal misalnya kayak apa itu teman-teman ya? Muhsin. Ya profesi-profesi itu misalnya guru bahasa Arabnya apa selain ustadz? Mudarrisun. Mudaris. Jadinya gimana kalau mudaris?
Mudar Mudarrisun. mudarrisuna. Berarti ketika nasab dan jar pakai apa? Mudarrisina. 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 Gitu ya. Itu yang berakal. Nah, sekarang sifatnya lelaki ada apa aja kira-kira? Mutakabir. Namanya lagi. Coba penyabar, bahasa Arabnya apa penyabar? Biasanya sifat itu pakai wazan fa'il. Innallaha ma'as. Sabiruna. Ah, innallaha ma'as. Sobirin. Sobirin. Kita pakai F Sobirun. dulu. Sobirun jadinya apa? Sobiruna. Sobiruna. Nah, Sobirin. tajer sama nasab. So, Sobirina. Sobirin. itu ya teman-teman ya. Oke, Gitu. saya ulang lagi. Mudakar salim, jamak mudakar salim, jamak untuk banyak, lebih dari 2. Mudakar untuk lelaki, salim, dinamakan salim, itu ketika selamat dari bentuk mufradnya teman-teman. Coba muslimun ke muslimuna. Apakah kata-kata mim, sin, lam mim ada yang hilang? Tidak. Gak ada. Apa ya? Inilah yang dinamakan salim ya. Selamat dari bentuk mufradnya. Meskipun ditambah una ina, tapi mim, sin, lam, dan mimnya tetap utuh. Nah, itu ya teman-teman ya yang dinamakan salim. Nah, selanjutnya syaratnya harus untuk lelaki berakal. Mudarrisuna, mudarrisina. Sifatnya lelaki. Sobiruna au sobirina. Nah, sekarang teman-teman, teman-teman kemarin kan sudah belajar ya, isyruna. Apakah isyruna ini dinamakan jamak mudzakkar salim? Apakah memenuhi kriteria? Tidak. Tidak saja. Terus namanya apa ini? Itu namanya angka. Itu angka saja. Ya, Ada. tapi kok sama ini sekilas i'rabnya kayak mudzakkar salim? Atau ada nama lainnya teman-teman kira-kira? Ada yang tahu? Oke, jadi isyruna itu namanya mulhaq ya, disamakan. Jadi dia itu bukan jamak mudzakkar salim, tapi dia disamakan disamakan dengan jamak mudzakkar salim dalam bentuk i'rabnya. Nah, namanya mulhaq bi jam'il mudzakkaris salim. Jadi nanti teman-teman ada itu ya nanti kayak misal nggak hanya isyrun aja. Isyrun, situn, khomsun ya, yang angka kelipatan itu ya, yang puluhan. Ada juga kayak alamuna, iliyuna itu juga. Jadi mereka itu kan nggak berakal. Tapi kalau misalnya ada redaksi kayak gini, dia namanya mulhaq bi jam'il mudzakkaris salim. Salim. Mulhaq artinya disamakan. Disamakan dengan apa? Disamakan dengan jamak Mudzakkar salim. mudzakkar salim. Ketika rofa dengan wawu, ketika nasab dan jar dengan apa? Dengan apa teman-teman nasab dan jarnya? Ya. Ya, Dengan Ya, ya udah gini deh nulisnya nanti. Udah ma fathah kasro. Alif ya gini aja ya, biar ingat. Bentar. Nah, ini rofa, urut ya udah ya teman-teman ya. Rofa, nasab, jer. Ini juga rofa, nasabnya dengan ya, jernya juga dengan ya. Gitu. Oke teman-teman, untuk mudzakkar salim, hal indakum soal, apakah ada pertanyaan? Silakan. Ustazah, Iya Kak Okta, gimana? ini yang berarti baru penjelasan mudzakkar salim ya, Zah. Nanti muannats salim sendiri, beda lagi ya. Iya sendiri Kak, ada rumusnya lagi. Mudzakkar salim itu apa tandanya wow, yang belakangnya dikasih wow sama iya aja gitu ya, Ustazah. Iya, Intinya itu aja. iya. Itu Kak. Ini iya satunya ini untuk apa, Zah, yang atas ini? Wow, Yang iya. apa? Yang atas tadi. Yang mana? Ini. Oh, strip ya. Ya, lagi ini satunya untuk apa? Jadi ini kayak belakangnya dikasih una atau ina. Tapi nanti kalau ditanda, tandanya apa? Tandanya dengan wawu, ya atau ya. Nun itu nggak usah disebut ya teman-teman ya. Jadi gini teman-teman. Nah, kalau isim itu kan kemarin tandanya ada tanwin ya teman-teman ya. Masih ingat? Tanda isim kan bisa al, bisa tanwin. Nah, Oh iya. nun ini pengganti dari tanwin teman-teman. Gitu ya. Jadi nun ini pengganti dari tanwin. Jadi kalau ditanya tandanya apa? Bilang aja alif ya atau wawu ya gitu. Jadi nun ini pengganti tanwin aja. Itu ya Kak Okta ya. Oke, sekarang kita lanjut ke mu'annas salim. Nah, teman-teman mu'annas salim nanti tandanya itu dengan ya Allah ya Rabbi, dengan doma, kasro, kasro. Ketika rofa dengan doma, ketika nasab dan jar dengan kasro. Nah, ciri-cirinya nanti belakangnya
Dibacanya kalau nggak atun, ya atin. Atu, atun, atau ati, atin gitu aja. Nah, gini teman-teman. Belakangnya ada kayak giniannya. Coba kita terjemahin lagi. Jamak untuk siapa tadi jamak? Untuk yang lebih dari 3 orang. Lebih dari Lebih dari 2. dua. Nah, selanjutnya mu'anas untuk siapa? Perempuan. Salim? Salim gimana Salim? Selamat. Selamat dari bentuk mufradnya. Selamat dari bentuk mufradnya. Oke, muslimun teman-teman kita rubah ke mu'anas. Mana? Muslimatun. Iya. Kita rubah ke mufrad dulu ya. Muslimun jadinya apa? Muslimatun. Muslimatun. Oke. Satu-satu dulu. Muslimatun. Nah, nanti ketika rofa teman-temanku, cara buatnya sangat mudah. Ini paling mudah sekota Bogor ya. Coba. Muslimatun. Nah, nanti taknya seperti biasa kita skip dulu. Kita kasih alif yang atas ini ya. Langsung kita sambung. Kita kasih alif, kita kasih tak. Jadinya muslimatun. Nah, jadi muslimatun. Ketika langsung kecil, berarti harokatnya berubah kayak gimana? Muslimatin. Selesai teman-teman kayak gitu. Lagi. Falahatun jadinya apa? Cara buatnya gimana? Benar. Nanti tak marbutonya dibuang dulu. Falahatun, taknya kita singkirkan dikasih atun. Falahatun atau apa? Falahatin. Seperti itu. Nah, teman-teman, ini mu'annas salim berbeda ya dari mudzakkar salim. Mu'annas salim ini lebih umum. Dia boleh bisa untuk berakal, lil akil, wa ghairu akil, teman-teman. Jadi, mu'annas salim ini lebih luas lagi. Boleh untuk yang berakal, boleh untuk yang tidak Berakal. kayak gitu. Coba teman-teman, bahasa Arabnya mobil apa? Saya Boleh saya masukkan ke jamak mu'annas salim? boleh. Boleh ya? Coba mobil tadi saya, bentar. Ya Allah. Saya rotun. Nah, jamaknya gimana berarti? Saya Sayyaratun. Ya, rotun atau Sayyaratin. ya rotun atau saya rotin. Nah, seperti itu. Itu ya teman-teman ya. Pokoknya gini. Gampangannya ketika teman-teman menemukan kalimat mu'annas ya, kalimat yang menunjukkan arti perempuan. Atau misalnya baik itu berakal ataupun enggak, nanti bisa dimasukkan ke jamak mu'annas salim. Gitu ya teman-teman ya. Coba lagi deh. Bahasa Arabnya itu teman-teman sebentar. Halakotun. Nah, apakah boleh nanti dimasukkan ke mu'annas salim? Halakotun. Oh, halakotun. Maaf, salah. Halakotun. Boleh? Saya sebut sebagai mu'annas salim. Iya, nanti berarti jamaknya gimana? Halakotun jadinya apa? Halakotun. Iya, atau nah, jadi teman-teman sekali lagi, mudzakkar salim hanya untuk lelaki berakal. Coba, teman-teman mal arabia pintu. Apakah bisa saya sebut babuna? Nggak bisa ya teman-teman ya. Benda nggak bisa masuk. Langsung saja nanti kemana masuknya? Ke jamak taksir. Teman-teman pernah dengar babun jamaknya apa? Abwabun. Kayak gitu. Lagi, ya, ada contoh buku berakal nggak? Apa boleh saya sebut kitabuna? Nggak bisa ya. Nah, nanti gimana? Jadi teman-teman kalau misalnya nggak bisa masuk di mudzakkar salim fix masuk ke jamak taksir. Nah, sekarang kita masuk ke jamak taksir. Coba kita artikan sekali lagi. Jamak artinya, coba teman-teman bosen. Jamak artinya lebih dari Perkara yang lebih dari taksir dua. artinya apa? Dari kasaro yukasiru taksir. Taksir artinya apa? Banyak. Kalau pakai sa artinya banyak. Kalau pakai sin artinya pecah ya. Beda. Kasaro yukasiru taksir itu memperbanyak. Tapi kalau kasaro yukasiru taksir pakai sin artinya pecah. Nah, dia berubah dari bentuk mufradnya kayak tadi. Coba pena bahasa Arabnya apa? Kolamun. Berakal nggak ini kolamun? Enggak. Enggak ya, bener. Ghairu Bentar. akil. Jamaknya apa teman-teman? Sering dengar kan ini? Aqlam. Kolamun jamaknya adalah
Lamun. Ini emang random banget jamaknya ini ya. Oke lagi, ini kira-kira teman-teman, ini yang dinamakan taksir. Berubah bentuk mufradnya. Kira-kira kolamun ke aklamun apakah bertambah atau berkurang kata-katanya ini? Bertambah. Pecah. Tambah. Pecah dari Coba bentuk. cari contoh yang namanya. Ini tadi bahasa Arabnya Bun. apa? Kitabun. Jamaknya apa? Kutubun. Itu bun. Bun. Kira-kira ini ada yang berkurang apa bertambah? Kurang. Berkurang. Berkurang. Ini teman-teman namanya jamak taksir sebentar. Ketika rofa dia pakai dhamma, maaf, ketika nasab pakai fathah, ketika jar pakai kasr. Nah, teman-teman, jamak taksir ini sampai sekarang itu masih menjadi problematik gitu ya. Sebenarnya wazannya ada, cuma nggak semua kata bisa dimasukkan ke wazan tersebut. Misalnya nih, kata-katanya sudah memenuhi syarat. Misalnya mengikuti wazan ini, tetapi ternyata jamaknya beda lagi. Nah, teman-teman, untuk saat ini pun rumusnya ada, tapi belum ada kayak ketentuan yang sangat paten gitu ya. Jadi teman-teman jamak taksir itu bisa dicari lewat kamus atau bisa dari hafalan kamus jamak taksir ataupun teman-teman harus sering-sering baca buku-buku teks bahasa Arab. Jadi nanti biar terbiasa. Banyak ya itu misalnya di buku-buku ada kata-kata ulama'u. Ulama'u itu kira-kira apa? Mufrad, musanna apa jamak? Jamak. Pak, kira-kira jamak apa mudzakkar salim? Jamak taksir apa jamak muannas salim kira-kira? Taksir. Teman-teman, kalau ada jamak yang apa ya? Ini kan ciri-cirinya kan paten ya teman-teman ya. Kalau nggak una, ina ya, atun, atin. Kalau selain una, ina, atun, atin, fix dia namanya jamak mudzakkar atau jamak taksir. Jamak taksir. Jamak taksir ini bisa buat berakal, bisa buat yang tidak berakal. Kayak tadi ulama'u. Kira-kira mufradnya dari kalimat apa? Ulama. Alimun. Ngalimun. Benar sekali. Alimun, ilmuwan. Alimun. Jam'uhu yakni ya Allah hujan. Alimun jam'uhu yakni ulama'u. Nah, teman-teman jamaknya ini bisa pakai alimuna, bisa pakai ulama'u. Jadi nanti Oh, berarti dua-duanya bisa ya, Ustazah. gimana Kak? Berarti jamak taksir dan jamak muzakkar salim bisa ya? Iya, jadi gini. Artinya Jamak taksir bisa. iya, jamak taksir itu bisa buat berakal, bisa buat yang tidak berakal. Kayak tadi Oh. alimun, nanti bisa alimun pakai alimuna, bisa pakai ulama'u. Jadi tapi teman-teman karena teman-teman sudah tahu alimun itu orang yang berakal. Gak apa-apa langsung aja dimasukkan ke mudzakkar salim. Gitu ya teman-teman ya. Loh, kok jadi gini? Sebentar. Oke. Contoh lagi misalnya teman-teman, bahasa Arabnya itu. Tidak. Kursi apa kursi? Kursiun. Kursiun. Jamaknya apa jamaknya? Karosi. Teman-teman kok tahu jamaknya karosi dari mana? Coba. Dari Jamak Ya, itu. sering baca, terus sering ketemu kalimat-kalimat ini. Nah, jadi emang jamak taksir teman-teman itu hanya butuh pembiasaan lewat hafalan, lewat apa ya sering-sering baca teks Arab seperti itu. Kayak tadi teman-teman langsung otomatis tuh kitabun, tiba-tiba kutubun, kolamun, jawabannya aklamun. Nah, teman-teman Aklamun. nanti coba bisa download Mu'jam Ma'ani. Nanti ya, tolong diingetin ya teman-teman ya di grup. Bilang aja nanti saya kirim itunya link di Play Store atau di OS-nya. Nah, itu nanti ada teman-teman. Ya Allah, namanya tuh kamus Mu'jam Ma'ani, tapi nanti khusus jamak taksir gitu. Ataupun di kamus-kamus online biasanya ada teman-teman itu, misalnya ada kalimat ya. Kita search kata-kata misalnya tembok jidarun. Nah, nanti muncul semua tuh jidarun. Apa sih namanya? Perubahan bentuknya. Bisa jidaroni, terus jamaknya itu judurun kayak gitu. Jadi emang teman-teman kita nanti butuh bantuan kamus ataupun yang lainnya atau nanti bisa nyari kamus jamak taksir gitu ya. Di apa sih di online shop juga banyak teman-teman buku-buku jamak taksir yang dijual yang marak dijual gitu. Jadi teman-teman bisa cek di situ nanti dan dihafalkan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi taksir ini sebenarnya ada rumusnya cuma nggak bisa semuanya masuk ke situ gitu. Misalnya nanti wazannya apa itu? Fa'ilo nanti jamaknya fu'alahu misalnya. Itu rumusnya kayak gitu. Tapi di suatu kondisi lain, kata-kata fa'ilon nggak bisa dimasukkan ke wazan fu'alahu misalnya kayak gitu teman-teman. Jadi emang jamak ini random gitu ya. Oke. Nah sekian teman-teman dari isim mu'rob.
Isim mu'rab ada yang tunggal, ada yang ganda, dan ada yang jamak. Oke, silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke yang lainnya. Ustazah, Iya, Afan nanya lagi, memastikan. eh apa namanya? Ini kan ada jamak, muzakkar salim, muannas salim dan taksir. Nah, yang tadi kalimat alimun ataupun ulama. Nah, itu kan eh, hidup nih, berakal Ustazah. Nah, kenapa masuknya ke taksir? Maksudnya untuk membedakan memasukkan antara taksir ataupun muzakkar salim itu di apanya Ustazah? di ciri-cirinya Kak di belakangnya itu. Alimuna, oh berarti una, mudzakkar salim. Ulama, jamaknya random, oh berarti taksir kayak gitu. Karena orang-orang alim itu banyak gitu ya Ustazah, lebih Iya, dari maknanya banyak itu. seperti itu Kak. Tergantung objeknya kita ada berapa orang gitu Ustazah. Iya, jadi Oh, eh, amannya ya udah kita pakai yang mudzakkar salim dulu. Cuma ada beberapa isim jamak. Oh, isim mudzakkar yang berakal itu punya dua jamak ya kayak tadi kayak kafirun ya. Kafirun kalau mudzakkar salim jadinya apa teman-teman? Kafirun jadinya kafiruna. Nah, Oke. Ada juga kufarun. Pernah dengar nggak teman-teman? kufaru. Pernah dengar kufar? Ya, eh, pernah dengar kufar? Pernah ya? Insya Allah Ya, pernah. Nah, kufaru. itu namanya jamak taksir, bisa. Tapi teman-teman lebih amannya kita pakai mudzakkar salim aja dulu gitu. Gitu ya, itu cuma apa ya? Tambahan contoh aja. Ada pertanyaan lain selain Kak Okta? Silakan. Atau sudah aman? Atau belum? Ustazah, Iya Kak Yosi? jamak taksir tuh dia banyak rumusnya juga ya Ustazah. Iya. Jadi dia tuh sebenarnya rumusnya tuh banyak. Nanti jamak taksir tuh ada jamak taksir kasro, ada jamak taksir kilah seperti itu. Cuma nggak semua rumusnya berlaku Kak. Jadi emang ya serandom itu jamak taksir gitu. Jadi cara-cara akhirnya ya emang kita disuruh hafal kalau gitu sering-sering baca buku gitu Kak. Gitu ya Kak Yosi ya. Atau apa yang mau ditanyain? Kayak ada lagi teman-teman. Ya, mau tanya nih saja. Silakan Bapak. Ya, dalam kitab Jurumiyah itu saya menemukan kadang pakai jamak taksir pakai sin dan juga pakai tak. Itu gimana? Ya, oke, Tayyib. Syukron ala su'alik Bapak Ali Rahmat. Oke, teman-teman. Nah, ini ya bahasa Arab itu emang Masya Allah bahasa yang sangat kompleks ya, teman-teman ya. Beda huruf, beda harokat itu sudah beda arti. Oke, ini ada sa. Kasaro, yukasiru, taksir. Nah, kasaro, maaf. Kasaro, yukasiru, taksir. Nah, ini artinya memperbanyak teman-teman. Kan kafir ya, kafir pakai sa. Itu artinya banyak gitu ya. Oke, sebentar. Saya mana ini? Sebentar, maaf. Taksir. Nah, sedangkan kalau pakai sin teman-teman itu artinya pecah. Kasrun. Kasaro yukasiru taksir. Nah, itu artinya pecah. Maaf. Sebentar. Nah, jadi beda ya bentuknya ya. Kasaro. Nah, ini pakai sin. Yang jamak taksir tadi. Dia itu pecah atau berubah dari bentuk mufradnya. Jadi ambiar gitu ya, fiilnya ya. Oke, saya ulang. Yang atas ini artinya banyak, memperbanyak. Yang bawah ini artinya pecah gitu ya. Atau memecahkan gitu. Jadi dia itu memecahkan diri dari bentuk mufradnya. Yang tadi kolamun. Bertransformasi menjadi aklamun. Kitabun, berantakan jadinya kutubun. Kayak gitu. Kursiun jadinya karo siyu. Seperti itu. Gimana teman-teman? Oh, gimana Bapak Ali Rahmat? Maaf saja, yang baku itu pakai yang mana ya? Yang mana Bapak? Baku itu pakai yang sa atau yang sin. Oke, Karena dalam kitab Jurumiyah itu ada yang dalam syarahnya ada yang pakai Oke, sin, insya Allah Bapak ya, ada wallahu yang alam sa. shawab, pakainya sin ya, taksir. Laisa sa, pakai sin. Saya ada nggak ya filenya di sini? Nggak ada kayaknya. Insya Allah pakai sin ya Bapak ya nanti ya. Kalau jamak, maksudnya kalau di bab jamak taksir, itu nanti pakainya sin gitu.
Gimana Bapak Ali? Ya, syukran, syukran, syukran. Taib, afwan. Oke teman-teman, boleh lanjut nggak materinya ini? Atau masih ada pertanyaan? Boleh Boleh Ustaz, lanjut? lanjut. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Sekarang mu'robnya fiil mudhari. Nah, teman-teman, fiil itu hakikatnya mabni. Tapi ada beberapa fiil. Oh, tapi ada fiil mudhari hukumnya mu'rob. Saya ulang. Fiil itu aslinya mabni kecuali fiil mudhari. Nah, hanya fiil mudhari nanti yang belakangnya berubah-ubah teman-teman. Oke. Fiil mudhari itu kemarin gimana? Fiil yang menunjukkan arti apa dulu? Sedang. Dan Langsung. mustakbal dan Iya, fiil yang menunjukkan sedang atau akan. Pertama, kedua, ciri-cirinya diawali oleh apa kemarin? huruf Ana mudoro'a. itu. Huruf Ya, huruf mudoro'a. huruf mudoro'a bisa kita singkat sebagai ana itu, Anita, Yanti, Yanto, seperti itu ya teman-teman ya. Itu namanya fiil mudhari. Pasti itu ya, depannya kalau nggak ada hamzah, terus apa itu? Nah, ya. Ya, nun atau ta. Tak. Oke. Nah, nanti fiil mudhari itu teman-teman jenisnya ada 3. Nah, lagi-lagi ya i'rob kita itu bahas akhir dari kata. Oke? I'rob itu perubahan akhir kata. Kita hanya fokus di belakang, nggak usah di depan ya. Ya, di depan juga sih, cuma ini kita emang fokusnya di belakang dulu. Contoh misalnya, teman-teman, Mal Arabia sedang menulis. Ya, Tubuh. Benar sekali. Oke, yaktubu. Nah, nanti fi'il mudhari itu ada 3. Ada sahihul akhir. Itu artinya apa? Huruf akhirnya berupa huruf sehat. Selain alif wawu ya, teman-teman. Jadi sahihul akhir itu hurufnya fi'il yang belakangnya selain alif wawu ya, selain huruf illah. Huruf illah itu huruf penyakit ada 3. Ada wawu, ada alif, ada Iya. apa? Ya. Ya. Berarti tadi yang tubuh, boleh nggak saya sebut sahihul akhir? Oke. Boleh. Boleh ya teman-teman ya. Yak tubuh. Oke, saya tulis. Yak, Karena nggak ada ayu. benar, nggak ada ayunya di belakang. Nah, kita fokus di huruf yang paling belakang. Karena nggak ada ayunya, maka dia dinamakan fi'il mudhari sahihul akhir. Nah, nanti teman-teman dia bisa berubah. Mu'rabnya gimana ketika kemasukan huruf nasab misalnya ada jadinya an yaktu babibu. Tuga. Ya, Tuba. an yaktuba Tuga. karena ada huruf nasab. Nah, ini yang dinamakan mu'rab teman-teman. Dia berubah jenis ayak tuba. Nah, kita fathah. Kemasukan lam berarti gimana nanti jazm. Lam Lam yaktub. Lam Lam yaktub. yaktub. Nah, kita sukun. Nah, nanti ada sendiri teman-teman ya, insya Allah babnya. Ini kita hanya kenalan ya. Kita hanya kenalan sama huruf-hurufnya. Oke, lam yak disukun ya ini ya. Jadi, fi'il mudhari itu ketika sahih akhir, perubahannya bisa yaktubu pakai dhamma, yaktuba ketika kemasukan an, yaktub ketika kemasukan lam. Ini nanti alamat i'rabnya apa? Fi'il mudhari, dhamma, fathah, sama apa teman-teman? Sukun. Ya. Jadi kalau misalnya dhamma ketika tidak kemasukan amil nasab dan amil jazm, tidak kemasukan huruf-huruf yang menasabkan dan huruf-huruf yang menjazmkan. Dia dibaca fathah ketika kemasukan an dan teman-temannya. Dia disukun ketika bertemu dengan lam dan teman-temannya seperti itu. Itu dinamakan sahihul akhir. Huruf akhirnya sehat sentosa, tidak ada huruf ilahnya seperti itu. Nah, sekarang teman-temanku, selain lawannya sahih akhir ada namanya mu'talul akhir. Mu'talul akhir. Ilat. Oke, mu'tal itu yang berilat. Biasanya nggak nulis lagi. Oke, sebentar. Mu'tal itu yang tidak berilat. Berarti, maaf, yang berilat. Berilat tadi apa aja namanya? Ada alif. Ya. Wow. Ya, iya. Jadi misalnya ada salah satu huruf ini. Coba teman-teman berdoa bahasa Arabnya apa? Berdoa. Doa. Da'a fi'il mudhari'nya Ya, Ya dong. benar sekali da'a. Ya Ya. da'u. Belakangnya apakah ada huruf ilatnya teman-temanku? Ada. Ada. Apa? Wawu ya. Berarti namanya fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Nah, ketika nasab nanti dibacanya apa? An. Yad'wa. Iya benar. Wawunya kebaca ya. An yad'wa. Nah, seperti itu. Nah, ketika jazm ada yang hilang nggak? Lam yad'u. Hilang wawunya. Lam yad'u. Yad'u. Nah, huruf jazmnya hilang. Huruf jazmnya hilang. Huruf ilatnya hilang nanti ya.
Seperti Hatfu. itu. Satu karwilat. Benar. Oh, ini kok di sini. Sudah, saya ganti dulu. Nah, nanti untuk alamat i'rabnya dia berarti pakai apa? Doma, Dhamma. heeh, doma, Kemudian apa? Fathah. bentar, Fathah. doma, fathah sama membuang huruf ilat. Wow. Hatfu harfil illah. Itu artinya membuang Harful huruf illah. ilat ketika jazm. Nah, ini teman-teman juga besok dapat materi ini. Besok-besok kalau lanjut. Hatfu harfil illah. Nah, seperti itu. Oke, ini namanya mu'tal akhir, teman-teman. Coba kita cari yang mu'tal alif kayak apa contohnya? Takut. Kosa. Iya. Kosa. Yakhsha. Iya. Yakhsha artinya takut, teman-teman. Berarti ketika kemasukan an gimana? Ayaksya. Ayaksa. Ayaksa. Tetap ya Tetap ayakhsha. sa. Ini yang Tetap beda. sa. Ya. Ya, ayakhsha tetap sa. Kok saya sebentar. Ya Allah ya Robbi, sebentar. Oh, ini. Oh, Yaksya. yakhsha. Nah, ini ketika rofa, teman-teman. Ketika nasab berarti an. An yaksa. Berarti kalau jazm gimana? Lam yaksa. Ya. Jadi teman-teman kalau jazm ada lamnya, itu huruf ilatnya kita singkirkan ya. Huruf ilatnya kita buang. Salah. Bentar. An yakhsha. Nah, ketika ketemu lam, kita buang aja Lam huruf ilatnya. yaksa. Lam yakhsha seperti itu. Yaksya. Nah, gini aja. Menangis bahasa Arabnya apa, teman-teman? Menangis baka. Oh ya, teman-teman, ini dinamakan alif ya. Ketika dia jatuh setelah huruf fathah, maka namanya alif. Tapi kalau jatuh setelah kasroh, namanya ya. Oke, menangis tadi bahasa Arabnya apa? Baka. Bakaya Yabki. Oke, ketika nasab berarti gimana, teman-teman? Dikasih an. Ya bagia. Mm-mm. Anikia. An. Ya beki ya. Berarti kalau nasab dan jer, nasabnya apa? Ayah beki. Nasab ya Ayabkia. Jazmnya Lam yabki. iya. Ya bagia. Dibuang apanya itu tadi? Harfu ilah. Hatfu harfil Ya. illah. Oh, maaf. Hadfu harfil An. illah. Jadi teman-teman nggak apa-apa, nggak usah mendalam dulu ya. Soalnya nanti ada materinya sendiri. Kita kenalan aja. Jadi teman-teman, sebentar. Ta'arufan. Iya, taruh Ta'arufan. dulu. Kalau sekarang takutnya teman-teman mabuk nanti. Takutnya besok Iya. nggak kuat puasa gitu ya. Gara-gara Muntah. irob aja. Muntah nanti. Iya kan? Oke, ya beki ketika rofa, nggak ada nasab, nggak ada jazm. An ya beki ya dibaca yanya. Lam ya Nasab. beki dibuang huruf ilatnya seperti itulah. Gitu aja, biar nggak pusing ya. Nah, itulah yang dinamakan dengan fi'il mudhari yang apa? Mu'tal akhir. Terakhir teman-teman, fi'il mudhari itu ada lagi namanya af'alu, banyak sekali ya. Af'alul Afalul khamsah. khamsah. Ya. Khamsah. Gampangannya teman-teman, af'alul khamsah itu nanti yang belakangnya ada alif nun, wawu nun, dan ya nun. Ya nun. Ketika ada alif tasniyah, wawu jama, Sama. dan ya Ya, mu'annas mu'annasah. mukhotoba. Wanasa mukhotobah. Kenalannya banyak banget ya ini ya. Oke, sebentar. Ini insya Allah saya kirim nanti. Oke, af'alul khamsah. Nanti gampangannya itu yang bertemu dengan wawu. Oh, alif tasniyah, Yaf'aluna. ya. Alif tasniyah. Yaf'alani. Bentar. Alif Alif tasniyah tasniyah. menunjukkan arti dua. Kemudian bertemu dengan wawu Wawu jama. 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 Ya Ya Allah. ulmuqatabah. Dan ya mu'annas mukhotoba. Ya, sebentar. Ya, oke ya. Ya Mu'annas. mu'annas mukhatabah. Maaf ya teman-teman ya, ini saya masih adaptasi lagi, soalnya nggak ada ini. Mukhotobah. Mukhotobah. Nah, kayak gimana itu? Kita langsung ke contoh. Oh ya, nanti untuk i'rabnya teman-teman. Untuk af'alul khamsah itu, rofaknya dengan nun, subutun nun. Oke, kita tulis aja deh. Dengan subutun nun, tetapnya nun. Jadi tandanya ya udah dengan nun, teman-teman. Gampang sekali. Subutun nun. Oke. Terus nanti ketika Nasab. dia nasab dengan Hatfun nun. hatfun Hatfun nun. nun, Hatfun membuang huruf nun. Nun. Nah, ini nasab dan jernya menggunakan hatfun nun. Jazm. Jazm. Jazm.
Iya, ketika ketemu an dan ketemu lam, nunnya dibuang seperti itu. Habis ini kita kasih contoh. Bentar. Oke, nah contohnya kayak gini teman-teman. Contoh yang bertemu dengan alif tasnia misalnya. Tadi kalimatnya yaktubu berubah jadi yaktubani. Yaktubani. Oke, Yaktuban. yaktubu. Nah, ini yang dinamakan alif tasnia teman-teman. Artinya dia dua laki-laki. Apa itu? Sedang menulis. Sedang Sedang menulis. menulis. Ini namanya alif tasnia. Oke. Nah, nanti kalau ditanya tanda rofaknya dengan apa? Dengan Dengan subutun nun ya, nun. butuh nun. Jadi tandanya bukan pakai alif teman-teman. Kalau tandanya alif dia isim ya, isim tasnia yang tadi. Tapi kalau Ya. bentuknya fiil, saya ulang ya. Kalau bentuknya fiil dia pakai nun. Nah, subutun nun. Nun. Oke, biar teman-teman nggak bingung gini deh. Yaktubani sama katibani sama atau sama? Beda. Beda. Yaktubani artinya dia dua laki-laki sedang Sedang menulis. menulis. Tapi kalau Sedang menulis. katibani artinya apa? Orang dua yang Orang penulis. menulis. Dua orang Yang Dua orang. menulis. seperti itu. Penulis. Apa ya? Jenis Sifat. katanya sama atau beda? Yaktubani namanya isim Beda. apa fiil? Yaktubani Fiil. 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 Yaktubani namanya fiil. Kalau katibani namanya apa? Isim fa'il. Yaktubani Isim, iya. Jadi ketika isim tandanya dengan alif teman-teman. Ini beda ya. Tapi kalau fiil tandanya menggunakan nun. nun. Butun nun. Ini ketika rofa. Oke. Tetap Ketika ada nun. iya, ketika nasab dan jar pakai apa teman-teman berarti? Apa itu tadi? Hadfun nun. Berarti Pembuang gimana? nun. Dikasih an. An yaktuba. Kebuangan. Benar, nunnya dipaskan ya. An yak Ayak tuga. Nah, nunnya kita buang. Siap. Nah, berarti kalau jazm gimana? Lam yaktub. Bener. Lam yak Lam Yaktuba. yaktuba. Baninya dibuang. Nah, gini aja teman-teman. Dibuang. Mudah kan untuk af'alul khamsah? Ya Jadi mudah. af'alul khamsah tandanya dengan subutun nun, Nun hadfun atau nun, membuang nun, dan hadfun nun juga. Ini yang alif tasnia. Sekarang kita cari contoh yang wawu jamak. Berarti yaktubani kita rubah ke wawu. Maaf. Yaktubuna jadinya teman-teman. Nah, ini namanya wawu jamak. Artinya apa yaktubuna? Orang mereka laki-laki sedang banyak sedang menulis. Iya, mereka laki-laki sedang apa? menulis. Menulis. Saya kira sedang Menulis. mencampur. Mereka laki-laki sedang menulis ya. Ya, Menulis. tubuna. Nah, berarti nanti ketika nasabnya jadinya apa teman-teman? Ya, Ayak tubuh. nunnya dibuang ya. Nanti Ayak teman-teman tubuh. penulisannya wajib kasih alif ya. Alif ini sebagai tanda kalau ada huruf yang dibuang. Jadi nanti penulisannya wajib dikasih alif ya. Ayak tubuh. Nah, bang. Jazmnya berarti gimana? Lam yak. Lam yaktubu. Nah, itu Kak. Jadi kan aslinya yaktubuna. Ketika rofa, ketika nasab dibuang ayak tubuh. Ketika jazm juga dibuang jadinya lam yak tubuh seperti itu. Satu lagi ya mu'annas mukhatabah itu di domir anti. Masih ingat yak tubuh di domir anti jadinya apa teman-teman? Taktubina. Iya Bina. benar. Tak tubi. Taktubina. Oke, tak pakai tak. Nah, buat Tak. an. Oh ya teman-teman ini waktunya agak overload nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tidak apa-apa. La biasa. Takutnya teman-teman mau hataman lagi. Oke, tak tubina. Berarti ketika nasab jadinya gimana? Antak tubi. Ya, antak Tubi. benar. Ada Antak tubi. Berarti jazmnya gimana? Lam tak tubi. Iya benar, gitu aja. Ini baru kenalan ya teman-teman ya. Besok kita perdalam lagi. Besok-besok. Antak tubina dibuang. Lam tak tubi juga. Oke, selesai ini namanya fi'il mudhari. Fi'il mudhari hukumnya mu'rab atau mabni? mu'rab. Jadi gitu teman-teman ya, mu'rab itu perubahan Berubah-ubah. akhir kata karena berbeda-bedanya amil yang masuk. Nah, contoh kalau di fi'il Ambil yang mudhari ini masuk. ketika misalnya kalau misalnya fi'ilnya ori berarti kayak gini aja dibiarin. Kalau kemasukan amil nasab, huruf-huruf nasab berubah jadi ini. Ketika ketemu huruf jazm berubah juga jadi gini. Jadi ini menyesuaikan ya. Oke, gimana teman-teman? Hal indakum soal?
pusing. Iya, saya merasakan juga. Gimana? Wabing Ustazah. Sementara gitu dulu teman-teman ya. Insya Allah nanti kita berdalam. Oke, mohon Ustazah contoh tadi mudzakkar muannas dan taksir. Oh ya, siap Bapak. Insya Allah nanti saya kirim. Oke. Kak Okta, Ustazah, ini mau bertanya? Iya, silakan. ini yang di lam awalan lam Ustazah. Tadi yang kalau an, insya Allah paham. Tapi yang lam ini yang berubah apanya Ustazah? Oke, dilihat-lihat dulu Kak. Kalau dia fiilnya huruf-huruf sehat, maka disukun aja gitu ya. Tergantung ini fiilnya jenisnya apa dulu. Kalau soi akhir, maka dia disukun. Terus kalau dia mu'tal akhir, berarti dibuang Kak huruf ilatnya. Nah, ketika af'al khamsah berarti nunnya yang dibuang. Jadi nanti bisa dilihat lagi ya di contoh-contoh ini ya. Gitu. Tergantung fiilnya apa dulu Kak. Kalau soi akhir kayak ini, mu'tal akhir seperti ini, af'al khamsah seperti ini juga gitu. Ya, Itu siap ya Kak Ustazah. Okta ya. Siap Ustazah, syukran. Nggak apa-apa ini nggak usah dicatat, saya kirim kok nanti. Oke, ada pertanyaan lain? Lanjut ya teman-teman ya. Ini baru fi'il mudhari. Ya Allah masih banyak ternyata. Nggak apa-apa. Nah, sekarang mabni. Nah, tadi mu'rab ya teman-teman. Mu'rabnya alhamdulillah sudah hatam. Ini baru mu'rab sejam ya. Sekarang ya mabni. Ini kita cepetin aja. Oke. Mabni. Berarti artinya apa tadi mabni? Tetap Tidak berubah. Tetap. perubahan. Oke. Tidak berubah. Mabni. Contohnya kayak isim domir. Oke, kita tulis nanti di belakang. Isim domir contohnya kayak apa teman-teman? Satu aja, tolong Dua, sebut. dua, Dua. Oke. Huwa, ya udah huwa, nggak bisa dibaca huwi, nggak bisa dibaca huwu. Atau teman-teman pernah dengar wi sama huwu? Nggak pernah ya? Tidak. Kalau kita Pernah. rubah, Baru tadi itu. oh baru ini ya, ya bener juga. Kita baca huwu nggak bisa, huwi nggak bisa fix dia namanya mabni. Kayak lagi misalnya apa itu? Nahnu, sampai kapanpun bentuknya juga nahnu. Nah itu dinamakan isim mu'rab. Pokoknya teman-teman kalau ketemu isim domir, maka dia Mabni. dinamakan mu'rab atau mabni? Mabni. Mu'rab atau mabni? Mabni. Mabni Mabni. tetap. Ya, saya tadi salah sebut. Oke, selanjutnya ada namanya isim mausul. Mausul. Oke, isim mausul kayak gimana itu teman-teman? Alladzi. Nabi. Alladzina. Pernah dengar alladu atau Allati. allata? Enggak ya? Tidak juga. Oke, kita tulis di sini. Ada isim domir. Oke, contohnya kayak huwa, mabni. Nanti saya rapiin dulu. Enak dibaca. Isim domir. Ada isim isyarah. Oh, isim mausul ya tadi ya? Mausul kata apa teman-teman namanya? Kata Kata sambung. Sambung. ya. Contohnya kayak apa tadi? Barusan banget. Alladzi. Alladzi. Allati. Ya, arti Allah. Allati. Ya, ya. Pokoknya yang teman-temannya itu ya. Ini kayak huwa gitu aja contohnya. Selanjutnya ada isim isyarah. Kayak apa itu isim isyarah? Nabihi. Teman-teman pasti baru dengar hadhi, hadu. Nah, nggak ada ya teman-teman ya. Nah, berarti namanya murab atau mabni? Mabni. 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 Mabni itu sebenarnya cukup mudah teman-teman kalau dilihat ciri-cirinya gitu. Ada, oke. Selanjutnya ada isim istifham. Isim yang digunakan untuk bertanya kayak man. Nah, man itu termasuk ya. Man. Atau huruf Hal. juga nggak apa-apa. Istifham gitu aja. Kayak apa tadi? Apakah bahasa Arabnya apa? Man. Hal. Saya tanya hal, mu'rab atau mabni? Mabni. Mabni. Mabninya alasannya Mabni. kenapa? Nggak bisa. Tidak bisa Ya, nanti alasannya ini ya teman-teman ya, karena istifham gitu aja. Istifham. Contohnya kayak hal, nggak bisa hul, nggak bisa hil. Nah, apa itu malah aneh. Nah, jadi harokatnya sampai kapanpun kayak gini nanti. Oke, istifham. Terus di buku tadi ada apa lagi? Maaf, maaf. Kok saya lupa. Kita ngikutin di buku ini aja. Aslinya banyak banget teman-teman. Gak hanya ini aja. Oke, ada syarat. Nah, teman-teman tahu syarat itu kayak gimana? Syarat. In. In. Syarat itu kayak yang disebut akibat itu loh teman-teman. Barang siapa? Maka. Nah, Man. iya. Man. Jada wajah. Manjada wajada. Iya bener. Tadi apa namanya teman-teman? Man. Syarat. Syarat. Iya. Syarat. Misalnya gini juga. Syarat kayak apa lagi itu? Misalnya, jika hari ini hujan, maka saya tidak masuk kelas. Nah, misalnya. Itu juga Tahu. termasuk syarat ya. In. Man.
Oke, teman-teman ini saya ganti aja pakai kaifa. Kan tadi ini isim ya. Kalau hal, Iya. oke, saya ganti kaifa ya. Artinya bagaimana? Kaifa haluk. Nah, itu coba kalau saya tanya kaifa, kalimat isim fiil atau huruf? Tim. Isim ya. Kaifa. Oke. Sekarang kalau dilihat dari akhirnya, mu'rab au mabni. Mabni. Apa nih? Iya. Mabninya karena apa itu? Tidak Karena bisa isim. berubah. Istifham. Nah, Istifham. sebutnya karena istifham. Istifham. Baca. Oke, lagi misalnya itu aja deh. Itu dulu takutnya bingung nanti. Oke, ada lagi teman-teman sekarang lah. Ini namanya lebih unik lagi. Ada namanya isim fiil. Udah isim fiil lagi. Oke, teman-teman sepertinya ada yang sudah pernah dengar ya isim fiil itu apa? Sohin. Udah isim fiil lagi. Contohnya kayak amin. Oke? Amin. Ya. Bentuknya itu Lagi. seperti isim teman-teman. Iya kan? Bentuknya seperti Iya. isim. Kilas. Ya, artinya Amin. Ya Allah, ini mana? Amin. Sebentar teman-teman. Amin yang di setelah Al-Fatihah itu ya. Artinya apa amin? Ay astajib Tajib. doa ana. Ai istajib doa Doa. ana. Nah, jadi teman-teman yang dinamakan isim fiil, kalimatnya itu seperti isim. Katanya amin seperti isim kan sekilas, tapi bimakna fiil. Nah, itu yang dinamakan dengan isim fiil. Fiil. Tuh. Istajib apa tadi? Doa Doa ana. ana. Istajib. Oh ya Allah, gimana sih? Doa ana. Doa gitu aja. Nah, ada lagi misalnya soh. Soh artinya diamlah. Sohin. Bimakna uskut. Kayak gitu. Soh. Iya, soh. Ha. Soh. Ada lagi di Al-Quran itu. Di surat apa itu ya? Uffin. Nah, uffin itu kan sekilas Ya, kayak isim ya ah. teman-teman ya. Udah. Fiil. Iya, tapi itu bermakna fiil. Gitu. Atau aba. Menolak, enggan gitu. Nah, makanya dia dinamakan isim fiil. Jadi teman-teman sekali lagi isim fiil itu isim. Bentuk katanya tuh kayak isim. Tapi bermakna fiil kayak gitu. Fiil. Intinya gitu aja ya. Isim fiil nanti bisa dicari beberapa kitab yang menyebutkan isim fiil itu kayak di Alfiyah Ibnu Malik ya. Kasoh wahayyahal kalau di contohnya itu. Soh wahayyahal kayak gitu. Oke. Insya Allah aman ya teman-teman ya. Ini kan baru kenalan. Jadi ya ini dulu. Oke, selanjutnya itu mabninya pada isim. Nah, sekarang ya Allah. Mabninya pada fiil. Nah, ini mudah banget. Oke, udah ingat. Mabninya pada fiil. Tadi berarti fiil kan ada 3 teman-teman ya. Ada madi, ada mudhari, sama ada apa? Fil amar. Berarti sisanya madi sama amr hukumnya mu'rab atau mabni? Mabni. Mabni. Madi mabni. Amar mabni. Iya. Mudhari mu'rab. Sebentar, mana tadi kok hilang? Oke, teman-teman coba yaktubu. Fiil madinya apa? Uktub. Fiil Kataba. madinya. Kataba. Nah, Kataba. nah, teman-teman kataba, dia laki-laki telah menulis. Ya udah kataba, harokatnya selalu kataba. Namanya mabni gitu. Ini fathah. Iya, mabniun alal fathi. Fakhi. Nah, fiil Lama amarnya apa? tahun Fiil amarnya? Uktub. Uktub. Mabni pakai apa itu? Sukun ya. Sukun. Iya, mabniun ala sukun. Jadi teman-teman ini namanya fiil madi. Yang atas namanya fiil madi menunjukkan arti apa itu? Udah. Artinya sudah dilakukan ya. Nah, kalau misalnya fiil amar berarti menunjukkan arti apa? Perintah. Menunjukkan arti perintah. Atau apa kemarin? Sholat. Ya, fiil amar. Nah, oke. Iya. Sementara ini dulu teman-teman ya, nggak kita bahas secara dalam gitu ya. Nah, Iya. ternyata nah tadi kan fiil mudhari hukumnya mu'rob. Ternyata ada lagi fiil mudhari. Hanya secuil fiil mudhari yang dia dihukumi mabni. Apabila, tapi hanya ya teman-teman ya, ketika bertemu dengan nun jamak niswa sama nun taukid lah, apalagi itu kok banyak banget. Iya. Oke, fiil mudhari tadi kan hukumnya apa? Mu'rob atau mabni? Hukum Mu'rob. umumnya Mu'rob. mu'rob. Tapi di sini ada pengecualian fiil mudhari ketika bertemu dengan nun jamak niswa. Jadi dia itu untuk perempuan banyak. Kalau di tasrifan nomor 6 sama nomor 12 kalau nggak salah. Mukotabah. Jamak Wah. wah, iya. Atau nun jamak inas sama aja ya. Ini beda-beda istilah aja.
sama nun taukid teman-teman. Nun taukid itu ya berarti untuk meyakinkan, untuk mentaukidkan. Jadi kita nggak harus pakai kop mulu ya. Bisa pakai nun taukid sebentar. Taukid. Ah, teman-teman pasti mau diar ini, pasti bingung ini. Dapat banyak banget hari ini. Sebentar. Wow. Taukid. Nah, nun jamak niswa contohnya misalnya fi'il mudhari yaktubu jadinya yaktubna. Oke? Yaktubna itu artinya apa? Mereka perempuan sedang Sedang Menulis. menulis. ya yaktubna. Mereka perempuan sedang menulis. Tahu kalau pakai domir mukhotob taktubna. Pokoknya belakangnya ada nah gitu. Artinya apa ini? Kalian Perempuan Kalian perempuan benar-benar kalian perempuan sedang menulis. menulis. Jadi menulis. teman-teman kalau pakai ya Menulis. artinya mereka, kalau pakai tak artinya apa? Kalian. Nah, ini namanya nun jamak niswa. Nun yang menunjukkan arti banyak buat perempuan. Kalau di fiil, kalau di jamak mudzakkar kan ini ya teman-teman ya. Yaf'uluna, pakainya una. Tapi kalau buat perempuan pakainya yaktubna kayak gitu. Sedangkan nun taukid itu yang menunjukkan arti banget banget. Misalnya Ya, ketuban. yaktubanna. Nah, dia benar-benar sedang menulis. Sungguh, kok sungguh? Ya, bisa bermakna sungguh ya teman-teman ya. Sungguh dia sedang menulis. Menulis. Kita baca yaktubanna atau yaktubanna. Jadi nanti nun taukid itu ada dua. Aduh, kayaknya nggak sekarang deh. Sekalian deh. Sakilah. Ada nun taukid khafifah sama ada nun Sakilah. taukid Sakilah. sakilah. Kalau sakilah itu bitasydid teman-temanku. Yaktubanna. Kalau khafifah yaktuban gitu aja. Artinya sama-sama sungguh gitu ya. Bener-bener gitu artinya. Lit taukid, lit takkid untuk penegasan. Jadi teman-teman, penegasan itu gak hanya pakai kot ya. Bisa pakai nun taukid gitu. Yaktuban. Nah, gitu aja. Saya ulang lagi. Fiil itu hukumnya mabni, kecuali fiil mudhari. Fiil madi, fiil amar hukumnya mabni. Tapi nanti fiil mudhari hanya ada secuil pengecualian ketika nun jamak niswa sama nun taukid. Taukid. Berarti dia hukumnya mu'rab atau mabni ini? Mabni. Ini mabni. Teman-teman ini ya nanti ketika ketemu an, tetap an yaktubna. Ketemu lam sama lam yaktubna. Jadi nggak ada yang dirubah teman-teman. Begitu juga yang ini. An yaktubanna, lam yaktuban. Jadi benar-benar emang tetap nggak bisa diotak-atik gitu. Terakhir Harga huruf. mati. Heeh, Harga mati. huruf. Semua huruf pasti mabni. Oke. Mabni. Huruf apapun itu pasti mabni. Mabni. Selesai teman-teman materi kita. Coba huruf. Kita list ya huruf. Kayak huruf jar. Contoh satu apa teman-teman huruf jar? Min. Gila. Oke. Nah, ketika Anda menemukan Si. pasti mabni. Ada lagi huruf nasab kayak an tadi. Hukumnya juga pasti mabni. Huruf jazm. Lam. Lam kayak hal. Itu juga mabni. Mabni. Sekian teman-teman kayak ini. Ini insya Allah saya rapikan dulu, nanti saya kirim. Oke. Akhirnya saya udah nyampe sini. Agak ketar-ketir ya, soalnya panjang sekali gitu. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi Ustazah, kalau isim fiil itu kalau dimasukkan ciri-ciri apa pembagian kata masuk kata mana dia Ustazah? Oke, Bapak boleh diulang lagi? Maaf, ini di sini hujan nggak kedengeran. Gimana? Isim fiil tadi Ustazah. Iya, isim fiil. Kenapa? Kalau dimasukkan dalam pembagian kata masih dalam isim atau fiil dia? Isim fiil, Bapak. Isim, maksudnya lebih ke isim ya nanti ya. Lebih ke Jadi isim. isim ya. Di bagian tadi masuknya ke isim, iya. Ya. Dan masuknya berarti ke mu'rab atau mabni, Bapak? Bapak Supriyadi. Itu mabni Ustazah. Iya, siap. Oke, kita ulang lagi ya teman-teman ya. Oke, kalau nggak ada yang tanya, kita merujuk dikit, kita spill dikit-dikit tadi. Isim kalau ditinjau, gini. Kalimat atau kata ditinjau dari segi akhirnya. Berarti kita membahas i'rab ya. Ini membahas i'rab. Perubahan akhir kata karena amil yang masuk. Kata di buku jurumnya gimana itu? Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi likhtilafi awamilid dakhilati alaiha. Alaiha. Perubahan akhir kata karena
berbeda-bedanya amil yang masuk seperti itu. Itu kalau di buku jurumiyah. Nah, teman-teman berarti i'rab itu ada dua. Ada mu'rab, ada mabni. Jadi Mabni. perubahan di akhir kata itu ada kalanya mu'rab dan ada kalanya mabni. Mu'rab tadi yang berubah apa yang tetap? Masih ingat? Yang berubah. Berubah. Oke. Berubah-ubah. Mabni yang Tetap. Nah, Tidak berubah. iya tidak berubah. Nah sekarang mu'rabnya isim. Nah mu'rabnya isim itu tadi dibagi jadi banyak ya teman-teman ya. Ada isim mufrad, ada isim musanna, dan ada isim Sama. jamak. Jamak. Cobalah kita ambil satu contoh yang isim mufrad. Nah kayak tadi kolamun, dia bisa kolamun, bisa kolaman, bisa kolamin. Kolaman. Kolamun nih misalnya dia jadi subjek atau pelaku. Kolaman misalnya dia dibaca kolaman ketika menjadi objek atau Maf'ul. maf'ul benar. Kolamin ketika dia apa? Kemasukan huruf Majrur. Jar. jar. Ya Jar. atau majrur gitu gampangannya. Oke, lanjut. Terus selanjutnya ada musanna. Musanna tadi ketika rofa dengan alif, nasab dan jarnya Ya. pakai Ya. ya. Belakangnya Ya. berarti ciri-cirinya apa belakangnya? Ya, Ani nun. atau Ani. Aina. oh, aini apa ina? Ayo, lupa. Aini. Aini. Maini. Oke, Aini. kita ingat Ana Maini. Aina. ya, Mbak Aini sama Mbak Ina. Aina. Kalau Mbak Aini itu punya musanna, kalau Mbak Ina itu punyanya siapa? Punyanya Jamak. jamak Jamak. mudzakkar Jamak salim. ya. Jamak. Oke, siap. Lanjut, sekarang jamak. Jamak itu tadi lebih dari Dua. dua. Jamak ada berapa tadi teman-teman? Jamak taksir. Tiga. Jamak Nah, mudzakkar ada apa salim. aja jamak? Jamak Mudzakkar salim. salim. Mu'annas salim, terus Jamak Sama taksir. jamak taksir. Oke, boleh. Nah, tadi jamak mudzakkar salim ciri-cirinya yang pertama untuk siapa dan untuk apa gitu? Yang Coba. berakil. Laki-laki. Laki-laki. Laki-laki yang akil. Untuk sifat yang Oke, Laki-laki. ya biar gak rebutan. Coba Bapak Ali Rohmat, tadi gimana? Ciri-ciri jamak mudzakkar salim. Il akil untuk Il menjaga. akil untuk berakal, terus Yang punya sifat. ya hanya untuk lelaki berakal dan sifatnya lelaki. Laki. Tadi kalau saya bilang isyruna itu namanya apa teman-teman? Masih ingat? Mulhaq. mulhak. Ya mulhaq bijam'il mudzakkaris salim. Salim. Oke. Selanjutnya ada jamak muannats salim. Kalau jamak muannats salim itu bisa untuk berakal dan untuk yang tidak berakal. Nah, nanti contohnya akhirannya itu atun dan atin. Nggak ada atan ya, teman-teman ya. Jadi hanya ada Mbak Atun sama Mbak Atin ya, nggak ada atan. Ketika rofa dengan atun, dengan doma, nasab dan jarnya dengan kasro seperti itu. Misalnya muslimatun menjadi subjek, muslimatin bisa menjadi objek, muslimatin juga bisa menjadi jar kalau misalnya dia kemasukan huruf jar. Selanjutnya ada jamak taksir. Nah, ini jamak yang paling random tadi ya. Jamak taksir berarti pecah dari bentuk mufradnya. Nah, kayak tadi, kolamun jadinya aklamun, bisa aklaman, bisa aklamin. Aklamun ketika jadi apa, teman-teman? Gampangannya? Jadi subjek. Aklaman objek. ketika menjadi Objek. objek. Aklamin ketika dimasuki huruf Majrur. majrur. Oke, bagus. Siap. Itu isim yang mu'rab. Sekarang fi'il yang mu'rab hanya ada di fi'il apa tadi? Fi'il yang mu'rab, fi'il yang Mudhari. fi'il Mudhari. mudhari. Itu mudhari ada 3. Ada apa aja tadi? Ada fi'il mudhari yang sahihul Maka, satu akhir. mu'tal Akhir. akhir. Terakhir Mu'talahir. af'alul khamsa. Iya. Teman, ini dilihat dari paling akhirnya. Kalau ada fi'il hurufnya sehat sentosa kayak yaktubu. Jadi huruf sehat sentosa itu yang selain ayu ya, selain alif, ya, wawu. Yaktubu nggak ada ayunya, berarti dia sahihul akhir. Dia bisa berubah yaktub, ayyaktuba sama lam yaktub. Ketika dia itu mu'tal akhir, berarti huruf akhirnya ada huruf ilat. Contoh tadi, yad'u bisa jadi ayyad'uwa, bisa jadi lam yad'u. Terakhir af'alul khamsa, yaktubu, yaktubani, atau ayyaktuba, atau lam yaktuba. Oke, terakhir banget ini yang mabni. Mabni itu masuk semuanya. Bisa masuk isim, bisa masuk fi'il, bisa masuk huruf. Oke, coba saya punya contoh. Kalimatnya itu adalah ulaika. Nah, kira-kira mu'rab atau mabni? Mabni. Ini yang mana itu? Isim isyarah. Isyarah. Masya Allah, tabarakallah. Lagi. Alladzina. Nah, kira-kira Mabni. mana itu?
مبني Isim mausul. اسم موصول Mausul. Mu'rab atau mabni? Mabni ya. مبني Mabni. Saya punya contoh misalnya hunna, mereka perempuan. Nah, maksudnya mu'rab apa tau mabni? Mir. ضمير Oke, Domir. siap. Domir. Domir, iya. Oke, itu isim-isim yang mabni. Sekarang fiil-fiil yang mabni itu masuk kemana aja tadi? Fiil, madhi, terus Mar. sama fiil mudhari yang apa tadi? Yang kemasukan apa? Masuk nun niswa dan nun taukid. Iya, nun dan nun taukid. Nah, ini yang terus terakhir fiil apa tadi? Yang madi, Fiil. yang murab. Oh, yang mabni. Fiil Isim fiil. amar. Fiil amar. Oke, jadi madi, amr, dan sebagian di fiil mudhari. Terakhir semua huruf hukumnya pasti مبني mabni. Oke. Ya, prakteknya besok aja ya teman-teman ya. Ini takutnya teman-teman keburu tadarus mau selesaiin khataman 2 kali takutnya. Oke. Oke, Halid. Sebelumnya ada pertanyaan nggak buat teman-teman ini? Aman ya? Oke. Insya Allah nanti diperdalam di halo kedua. Oke, teman-teman, sebelum kita akhiri, boleh open kamera dulu. Silakan, buat absen. Ya Allah, wajah-wajahmu biar belajar i'rab ini ya. Oke. Yuk, Wahid. Oh, ada lagi? Oh, masih. Yuk, Wahid, Isnani. Oke, sebentar, nunggu dulu. Oke, Wahid, Isnani. Sebentar. Wahid, Isnani, Salasah. Baik, Marotan Sania. Wahid, Isnani, Salasah. Oke, tayyib nahtatim bilhamdalah wa du'a kafaratil majlis ma'an. Alhamdulillahirabbil alamin. سبحانك Subhanallahumma wa اللهم وبحمدك bihamdika نشهد أن لا asyhadu an la ilaha Asyhadu illa an la anta ilaha illallah. astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya teman-teman, satu lagi, kalau misalnya teman-teman kemarin ada yang pernah chat dan belum saya balas, boleh chat lagi ya, soalnya ini habis ke restart ya. Takutnya kemarin teman-teman tanya tapi lupa nggak kebales gitu. Oke, tayyib. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Kaliko.